Jadi tiap 40 menit berhenti dulu. Jadi bisa untuk saya minum. Sampai tarikh ya tadi. Oke. Karena tarikh ya. Jadi tarikh hadis ini merangkaikan berita gembira pada bulan Ramadan. Makanya oleh Imam Ahmad dikutip hadisnya yaitu nomor 9133, yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Jadi ini merupakan berita gembira. Kemudian tag berikutnya sekarang setelah tahrik, sekarang tarikh, sekarang tasih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani muttafaq alaih. Karena selain Muslim, hadis ini Bukhari Muslim diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, maka oleh Mansur Ali Nasib disebut muttafaq alaih. Jadi beda ya, kalau Mansur Ali Nasib di dalam kitab At-Taj muttafaq alaih teh yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim. Tetapi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani cukup dua aja, Bukhari, Muslim, itu muttafaq alaih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh semua, maka disebut juga rawahul jamaah. Karena hanya satu yang tidak dari 7 kitab itu, hanya Abu Dawud. Kalau yang 6 itu meriwayatkan, makanya rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Dan kalau sudah Bukhari Muslim, sahih. Sudah jamin itu. Karena sering kan ada penelitian-penelitian tentang kualitas hadis Bukhari Muslim. Ayah nganggap doib, ternyata mentok. Sahih wae Bukhari Muslim mah. Tapi kunaon atuh lamun sahih wae mah geus we atuh Bukhari Muslim unggul. Nu dipake teh oh nya tuh cukup, dan tidak semua hadis sahih dipraktek oleh Bukhari Muslim. Makanya Imam Al-Hakim dia menyusun kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Al-Mustadrak ala Sahihaini itu meriwayatkan hadis yang sahih sederajat Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan. Makanya disebut Al-Mustadrak. Itu abad ke-5. Al-Hakim itu. Nama aslinya Muhammad. Muhammad juga Al-Hakim ya. Jadi hadis ini sahih. Tapi tidak termasuk mutawatir ya. Kalau mutawatir mah sahabatnya harus banyak. Sedangkan ini sahabatnya cuma 2. Kalau tabi'innya banyak. Karena sahabatnya 2 jadi hadis ahad, tetapi hadis sahih. Di ulama pengkritik hadis juga semuanya menganggap sahih ya. Walaupun kata Al-Bukhari ada sanad yang namanya fihin nadar, tetapi ada riwayat yang lain yaitu yang sahih semuanya. Sekarang kita lihat kepada tahlil syarah. Yang kelima, tahlil syarah. Kalimat ini anna Rasulullah SAW qol, kalimat ini merupakan redaksi yang diucapkan Abu Hurairah. Karena yang dikutip kita hadis dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW
Sedangkan dalam riwayat Ahmad bukan anak tapi yubashiru ashabah. Rasul menyampaikan berita gembira. Makanya kalau sekarang seminggu lagi ya kurang lebih saum teh kita bergembira karena yubashir. Rasul juga memberitakan menyampaikan berita gembira. Kalau bulan Ramadan teh mengumumkan bulan Ramadan, tapi hari hadis anu dikutip mah di WA geuning di grup WA sok aya muncul bulan Rajab, barang siapa yang mengumumkan tanggal 1 bulan Rajab dijamin bebas dari neraka. Tanggal 27 barang siapa yang mengumumkan 27 Rajab dijamin bebas neraka. Bulan Sa'ban muncul lagi diubah tanggal 1 Sa'ban. Kemarin muncul lagi tanggal 15 Sa'ban. Kayak muncul lagi tanggal 1 Ramadan. Eta mah hadis maudhu alias palsu. Tong diandal eta mah hadis-hadis kitu mah ya. Diubah we eta tanggalna tah. Eta mah hadis maudhu. Banyak itu hadis maudhu teh. Banyak pisan. Imam orang munafik teh nyusun hadis maudhu sebanyak 15.000 hadis. Orang munafik bikin hadis maudhu, makanya sabrek hadis maudhu teh banyak di mana-mana. Dan sekarang itu disebarkan di WA grup, di berbagai grup hadis maudhu itu ya. Jadi berita gembira apabila bulan Ramadan ya yubashir berdasar hadis riwayat Ahmad, tapi bukan hadis-hadis yang tadi. Yubashiru ashabahu. Tapi kalau Imam Muslim langsung idza jaa Ramadan. Kalimatnya idza jaa Ramadan. Memperhatikan tabel tadi di halaman sebelumnya, terdapat perbedaan redaksi sesuai dengan mata rantai sanad yang diriwayatkan. Ahmad umpamanya meriwayatkan hadis ini dengan 4 kali. Ada yang diawali qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Ada yang diawali hada Ramadan qad ja'a. Ada juga idza dakhala syahrul Ramadan. Ada juga riwayat At-Tirmidzi, Muhammad At-Tirmidzi. Ini usianya kalau At-Tirmidzi 70 tahun ya, 209 wafat 279. Idza kana awwalul lailah. Tapi kalau Muhammad Ibnu Majah idza kana. Tuh redaksinya. Kalimat ini berbeda-beda. Nah, itu memberikan gambaran bahwa kita diperintah untuk menyambut Ramadan dengan gembira. Terus tibanya Ramadan itu mesti diumumkan agar diketahui. Kita mau Ramadan kapan? Ada yang mengatakan tanggal 23, ada yang mengatakan tanggal, ada juga yang mengatakan Dewan Ru'ya Dewan istilahnya pantai hilap deh. Ru'yah. Ya. Ada juga yang mengatakan demikian. Tapi saya pastikan dan ibu-ibu bapak-bapak harus sepakat bahwa awal mulai bulan Ramadan adalah tanggal 1 Ramadan. Jangan lagi berbeda pendapat. Harus pasti tanggal 1 Ramadan mulainya. Sepakat ya? Ya, tanggal 1 aja. Nanti lebaran juga harus sama. 1 Syawal. Lebaran juga. Karena sama perdebatan silahkan saja, tapi tanggal 1 lah mulai. Jadi tibanya Ramadan itu mesti diumumkan tanggal 1 Ramadan. 3, bukan Ramadan itu merupakan bulan barokah. Bulan Ramadan itu bulan barokah.
Tapi kan hari di Bandung mah di Tanjung Sari berarti. Dia mah Tanjung Sari bukan Bandung. Kita nyebutnya bulan suci ya. Bulan suci Ramadan. Tapi abdi mah kan menakan itu disebut Sahrul Ramadan, Sahrul Haram teh can gitu. Lebih ke ayeuna teh. Karena bulan suci, bulan haram mah 4 kan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Teu kaasup Ramadan mah. Teu kaasup, makanya teu disebut bulan suci Ramadan mah ari dina hadis mah syahrun mubarak. Jadi kan bulan suci mah tidak boleh perang. Kalau bulan Ramadan kan boleh perang. Rasul itu perang bulan Ramadan. Perang Badar itu bulan Ramadan. Terus waktu Futuh Mekah Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu syahrun mubarak kalau di dalam hadis ini. Ada syahrul Quran karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian ada syahrul doa karena 186 surat Al-Baqarah dasa alaka ibadi fa inni qarib itu di ayat-ayat Ramadan. Syahrul doa dan masih lagi. Tapi kalau syahrul haram bulan Ramadan mah can menap gitu. Jadi berdasar hadis ini syahrul Ramadan itu syahrun mubarak. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 9133, An-Nasa'i 2079 itu sebagai barokah. Apa itu barokah? Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini yang lahir 631, wafat 676. Berarti usianya 676 dikurangi 31 berapa? 65 ya. Ini Imam Nawawi penyusun Riyadhus Shalihin, penyusun hadis arba'in. Bukan Imam Nawawi penyusun Syarah Safinah, bukan. Apa bedanya? Kalau penyusun Syarah Safinah itu Imam Nawawi Bantani alias orang Banten. Dia mah hidupnya pada abad ke-14. Wafat ketika berusia 86 tahun. Itu Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau ini mah Imam Nawawi orang Nawa, namanya Yahya bin Abu Yahya. Jadi pada dasarnya barokah itu kata Imam Nawawi terus menerus mendapat kebaikan. Jadi bulan barokah itu bulan yang terus menerus mendapat kebaikan. Terkadang bermakna semakin bertambah kebaikan dan semakin bertambah kemuliaan. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ziyadatul khair alal khair. Barokah itu semakin lama bertambah kebaikan, semakin lama semakin baik gitu. Semakin bertambah kebaikan itu barokah. Makanya doa barokah itu banyak ya. Ada doa makan, barik lana bima rojaktana. Ada doa nikah ya. Kalau nikah kan barokallahu laka, barokah alaika. Tapi kunaon ayeuna mah diganti doa nikah teh. Semoga sakinah mawadah warahmah. Semoga samawah. Ada doa Rasulullah barokallahu laka, barokah alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Tapi ayeuna diganti pokoknya mah kan urusan bukan urusan tasih atau tidak, sahih atau tidak. Yang penting doa eta jangan lupa ya. Semoga sakinah mawadah warahmah itu doa tambahan. Saya kira barokallahu laka wa barokah alaik itu jangan lupa. Karena keberkahan. Dan kata Al-Mubarakpuri, ini yang saya kutip Al-Mubarakpuri pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi yang lahir 1283 wafat 1353 Hijriah. Tuhfatul Ahwadi. Kenapa saya sebut di situ? Karena Al-Mubarakpuri yang populer ada dua. Al-Mubarakpuri penyusun Tuhfatul Ahwadi.
Ada juga Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, itu penyusun kitab Sirah Nabawiyah. Ar-Rahiq Al-Mahdud itu Mubarakpuri. Kata Al-Mubarakpuri, barokah itu makna aslinya ziyadah atau bertambah, berkembang. Dua, barokah dalam keagamaan, berarti meningkatkan kesetiaan dalam ibadah. Tiga, barokah dalam ekonomi, yaitu mengandung arti maju, berkembang perekonomian. Walaupun modal kecil, tapi untung besar. Tapi bukan harus modal kecil untung besar, tapi untungnya menguntungkan. Ya, kalau modal kecil untungnya terlalu besar, karunya tuh pembeli. Ya, jadi tidak perlu modal kecil, tapi untungnya manfaat. Ya, itu barokah biasa di masjid manapun, ai speaker masuk kayak gangguan biasa gitu. Kemudian barokah dalam rezeki, yaitu manfaatnya semakin banyak, makin bertambah. Kata orang tua, saeutik mahi loba nyesa. Saeutik mahi cukup, itu barokah dalam ekonomi. Kemudian barokah dalam kesehatan, sehat sampai tua, jag-jag waringkas. Alhamdulillah Pak Kiai Soimun, terus walaupun sudah usia tetapi ininya apa? Memorinya, intelektualnya masih tetap tidak pikun. Barokah. Ya, barokah di dalam kesehatan. Tahu Ibu dan Bapak supaya tidak pikun? Resepnya apa? Ya, itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Resep yang pertama Iqra, rajin baca. Baca apa? Quran atau koran atau apa saja, pokoknya rajin baca. Itu supaya tidak pikun. Rajin baca. Yang ketiga, allama bil qalam, rajin nulis. Nulis, pokoknya mah Ibu dan Bapak sih rajin nulis. Entong sharing di di telepon teh sharing walaupun tidak disaring. Ini langsung di can puguh bener atau tidak bagikeun. Kudu nulis sendiri. Bagikeun, rajin nulis. Itu memori akan kuat, tepikun. Yang ketiga apa? Yang pertama Iqra, rajin baca. Yang kedua allama bil qalam, rajin menulis. Yang ketiga allamal insan malam ya'lam, rajin ngajar, rajin ngocoblak, ngajar. Itu kalau orang rajin ngocoblak, rajin ngomong, insya Allah pikunnya telat. Dan banyak itu contoh-contoh. Ya antara lain Ustaz Soimun itu karena sering bicara, jadi memorinya itu kuat. Saya ingat dosen pembimbing saya Ustaz Iping, 96 kalau tidak salah wafat. Itu dia tidak pikun. Ustaz Hambali, itu pembimbing saya itu dulu. Dia walaupun sudah sepuh tidak pikun, karena itu rajin 3, baca termasuk Quran, hadis dan bacaan yang lain. Kedua, rajin nulis. Atak abdi ge umur 71 untuk pikun ya. Walaupun mengalami stroke 2 kali. Stroke 2 kali di masuk ICU. Tapi untuk pikun alhamdulillah memori masih kuat karena rajin baca, rajin nulis. Kan ingat Bapak-bapak Ibu yang pernah
ceramah dari saya, pasti kan ngebagi buku ini. Dari dulu juga setiap saya diundang ceramah di masjid, pasti ngabagi. Karena sebelum ceramah saya nulis dulu. Bagikeun. Entong nungguan penerbit. Bagikeun we. Kan itu mengajak baca. Dan saya juga ngajar di Unisba, itu caranya dipaksa Unisba teh kudu maca buku saya. Kedua kudu nulis, ya. Dari buku itu ditulis karena PowerPoint dan kudu ngajar presentasi paksa. Itu resep. Dan semakin tua harus semakin banyak bicara supaya mencegah Alzheimer. Makanya kalau saya ngecoblak begini, ya semakin tua, semakin banyak bicara itu akan mencegah Alzheimer. Jadi bapak, lamun ibu bawel, geus tua, dangukeun. Itu supaya sehat. Dan istri teh geus solo teh hoy we bawel, dangukeun we. Supaya sehat. Ke Alzheimer. Bapak juga ke bawel, anak incung. Tapi ya tentu saja yang berbobot. Jadi itu barokah. Ya, tidak Alzheimer, tidak pikun, ya. Kan dalam surat At-Tin ada resep tanpa pikun. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Menurut Ibnu Abbas, salah satu asbabun nuzul ayat itu karena ada yang pikun. Menurut Ibnu Abbas, makanya asfala safilin itu antara lain pikun. Makanya di situ diawali watin. Watin itu apa? Buah tin atau tin, tidak hanya buah. Wazaitun dan zaitun. Tin itu apa? Yaitu buah yang rasanya manis tanpa gula. Zaitun itu apa? Yang rasanya asin tanpa garam. Kata Imam Ghazali yang lahir tahun 450, wafat tahun 505, dalam diri manusia itu ada haroroh, ada rutobah. Haroroh itu panas, api. Rutobah itu dingin. Dingin itu apa? Air. Maka tin itu rutobah, mendinginkan pencernaan. Tin itu. Dan zaitun itu panas, itu memperlancar darah. Makanya berdasar surat At-Tin, nutrisi makanan harus sehat supaya tidak pikun. Jadi nutrisi makanan itu harus sehat, ya. Kemudian nutrisi jalan-jalan juga harus sehat, karena di situ watin, wazaitun, waturisinin, wahadal, baladil amin. Baladil amin itu Mekah. Mekah itu berada di dataran rendah. Waturisinin, turisinin itu Tursina, dataran atas. Makanya kalau rekreasi ada dataran rendah, dataran mendatar, dan dataran atas. Makanya la tusaddu rihal illa salah satu masajid. Kalau jalan-jalan jauh, jangan terlalu jauh kemana-mana kecuali 3 masjid. Masjidil Haram dataran rendah, Masjid Nabawi mendatar, Masjidil Aqsa atas. Jadi olahraga teh turun, datar, naik. Turun, datar, naik. Jadi itu kaitan dengan olahraga. Jadi makanan nutrisinya sehat, tin dan zaitun, rutobah ya. Para ini orang mah zaitunan tempat tumbuh, hari tin mah tumbuh. Di rumah saya di atas kamar tuh kan saya pakai dak, ya. Di atas kamar tidur teh ada pakai dak. Di situ di atas tuh menanam tin. Itu berbuah terus menerus. Tin mah, tapi zaitun mah pae. Jadi tin itu sebangsa, ya. Makanan itu, nutrisi itu harus diatur, ya.
harus diatur. Ya saya sempat stroke itu karena nutrisinya nggak seimbang dulu, karena hipertensi. Dulu senang asin, jadi saya berhenti, sekarang nggak asin deh. Nah itu apa? Masih berbicara pikun. Jadi berkah dalam kesehatan, harus menjaga kesehatan. Dan saum juga untuk menjaga kesehatan. Kenapa menjaga kesehatan? Karena paman kana maridon wa ala safarin faidah min ayamin ukhor. Namun gara-gara saum sakit, untuk saum. Kan kalau sakit perjalanan, karena harus menjaga kesehatan. Namun begitu saum tinggal lempreh, salatri, tak bisa saum, harus menjaga kesehatan. Tapi kan ada sumut tasihu, tapi kan hadisnya doi baik sumut tasihu mah. Saumlah pasti sehat. Gak ada juga yang sakit mah saum justru. Jadi saum juga harus menjaga kesehatan supaya barokah. Makanya ibu ulah balas dendam, kayak makan maghrib deh. Balas dendam, tos, kolak sampe, ubi cilembu, bala-bala, martabak, apalagi baso. Eta mah ubi cilembu, martabak, bala-bala, pelekeder kentang, mie, sarua, kalori enggak ada bedanya aja kolak sampe. Jadi jangan sama. Jadi ada yang sehat kepada rutobah, ada yang sehat kepada haroroh, ada yang sehat kepada gula, ada yang sehat kepada asam urat, ada yang sehat kepada darah tinggi. Itu seimbang. Berlanjut ya. Itu kata Al-Mubarakpuri, barokah kesehatan. Kemudian barokah juga rezeki, bermanfaat. Tentu saja masih banyak lagi tentang barokah. Dia harus diraih. Ramadan itu penuh barokah. Dan Quran juga mengajarkan barokah. Contohnya surat Al-An'am surat 6 ayat 92. Hadza kitabun anzalnahu barakun saddiqul ladzi baina yadayhi wa man haddaha wal ladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafidun. Sini hadza kitabun anzalnahu mubarak. Jadi Quran diturunkan mubarak, berkah. Jadi berdasar ayat ini Quran diturunkan penuh barokah. Maka meraihnya harus mengikuti Quran tadi. Quran itu bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Bukan hanya ritual sosial, tapi juga konsumsinya. Tadi in wajah itu ada konsumsi yang dimakan. Atau sinin wahadal baladil amin, ada konsumsi nutrisi rekreasi, ada nutrisi imani karena ilaladina amanu, ada nutrisi sosial aladina fa'amilu sholihat, barokah kesehatan. Kemudian orang mukmin pada hari akhir pasti iman kepada Al-Quran. Kemudian sholat, prinsip ibadah utama. Sholat juga itu gambaran bahwa sholat itu kan cermin kehidupan. Itu baik jasmani maupun rohani, cermin kehidupan. Makanya kalau bapak dan ibu sehat kene enggak jasadnya, fisiknya, sholat aja, sholat. Jadi kalau sholat berdirinya sesuai dengan contoh Rasul ajaknya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, apakah
tasahudnya, tasahud awal kumaha, tasahud akhir kumaha, persis yang digambarkan Rasul itu pas seperti itu sehat jasmani. Tapi lamun model saya duduk tasahud, lamun dikal ya 2 detik deh. Nah, berarti saya sudah tidak sehat gitu. Jasad namun tasawuf itu bisa nilep ya dan tasawuf apa mah bisa gitu. Nah, berarti sudah kesehatannya. Tapi ada ibu-ibu sekarang bersolat bisa ngadeg kudu kursi, ya berarti itu gambaran kalau sholatnya tidak pas, gambaran bisik. Jadi sholat bener segala rupa apa itu kalau bener segala-galanya bisiknya itu sehat. Kalau ada kekurangan itu makanya di sini dikatakan gambaran berkah itu sholatihim yuhafidun, fisiknya dalam sholat. Jadi bukan hanya rohani ya, sholat itu fisiknya juga gambaran cerminan ya, cerminan kehidupan. Kemudian jika ingin dapat barokah juga iman yang benar, lakukan ibadah Al-Quran dan sunnah Rasul, karena prinsip kan tajridul ma'bud wal maksud dan tajridul tabah. Kemudian memberikan peringatan kepada sesama mukmin karena harus tetap dilaksanakan. Karena di sini dikatakan diundiro malkuro, jadi memberikan peringatan, nasihat biar sehat itu tadi. Dan dalam Quran surat Al-An'am 155, wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh, barokah. Kemudian surat Al-Anbiya 50, dzikrun mubarak anzalnahu, jangan sampai diingkari. Kemudian jadikan Quran penuh barokah, kitabun anzalna ilaika mubarakon liadat baru waliyatadak karu. Ada tadabur, ada tadakkur. Nah, kalau tadabur Quran dan hadis saya konsepkan 7 tadi, tadabur Quran maupun hadis. Tak. Jadi satu hadis saja, satu ayat saja pasti panjang lebar kalau dengan 7 tak. Itu tadabur. Yang kedua tadakkur. Apa bedanya tadabur dengan tafakur? Kalau tadabur berawal dari ayat dan hadis. Bagaimana pengamalannya? Itu fikih dalam pengertian pertama. Fikih dalam pengertian pertama teh Quran, hadis, bagaimana berdasar Quran dan hadis itu. Itu tadabur. Ada tadakkur. Kalau tadakkur dari situasi alam, kemudian disorot oleh Quran dan hadis, tadabur. Jadi tadabur dan tadakkur. Makanya di Unisba itu fakultas apapun itu pasti harus ada ayat Quran dan hadis yang dikutip. Fakultas apapun, fakultas kedokteran, fakultas farmasi, mau fakultas hukum, mau planologi, mau fakultas apapun harus ada ayat dalam skripsi itu. Karena itu tadabur dan tafakkur. Tadabur dan tadakkur atau tafakkur. Nah, jadi itu dari ayat. Kalau tadakkur mah dari keadaan alam. Kemudian lihat Quran dan hadis. Makanya kalau Imam Syafi'i umpamanya menyusun fikih itu dari keadaan alam, cari dalilnya. Ada juga dari Quran dan hadis, bagaimana penerapannya. Makanya kalau Bapak dan Ibu bermadhab, mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, dilaksanakan bermadhab itu sesuai dengan petunjuk madhab, petunjuk imam madhab. Kalau Bapak pakai madhab Hanafi, beliau berkata
Ida sohal hadis bahwa madhabi. Kalau hadis itu soheh, itu madhabku. Jadi kalau bermadhab Hanafi harus hadis soheh, jangan hadis doib. Karena kata Imam Hanafi kalau hadis sohih pakai itu madhabku, kalau hadis doib buang. Imam Maliki, jangan kau katakan pendapatku sepanjang kamu tidak tahu dasar asal usulnya. Jadi kata Imam Maliki harus tahu dasar hukum Quran dan hadis. Lamun eueuh Quran dan hadis tinggalkeun. Kata Imam Syafi'i kumaha? Sama kata Imam Hanafi, ida sohal bahwa madhabi. Kalau hadis sahih itu madhabku. Jadi hadis dhaif tinggalkeun kata Imam Syafi'i ke. Kata Imam Ahmad bagaimana? Kata Imam Ahmad, Imam Abu Sa'ur manusia, Malik manusia, Muhammad Syafi'i manusia, aku pun manusia, bisa salah bisa benar. Kalau ada tahu dasarnya pakai, kalau tidak ada dasarnya tinggalkan. Jadi bermadhab manapun harus hadis sahih, hadis dhaif tinggalkan. Kata beliau-beliau. Jadi keempat madhab juga menyarankan hadis sahih aja. Hadis yang termasuk hasan lah, termasuk sahih ya, hasan itu. Jadi kalau doiman tinggal kata beliau-beliau itu, makanya bisa jadi bermadhab Syafi'i kok berbeda gitu ya, karena hadis sahih. Seperti Imam Bukhari kan menurutnya madhab Syafi'i, tetapi ada sedikit berbeda. Itu nggak apa-apa karena memang kata Imam Syafi'i juga hadis sahih. Ya. Malum kan kalau zaman Imam Madhab mah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kan belum terbit kutubus sitah ya. Belum disusun gitu ya. Kutubus sitahnya kan belum disusun waktu hari tamat. Kan kutubus sitah mah setelah Imam Ahmad yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau Imam Bukhari ketemu ya Imam Ahmad. Tapi kan yang disusun kitabnya setelah 4 madhab itu wafat. Jadi wajar, jadi ada perbedaan. Itu tadabbur dan tafakkur. Rajin tadabbur dan tafakkur. Kemudian ini yang paling populer, barokatnya jamaah ya, barokat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barokat. Barokat minas sama, di langit dan di bumi. Kemudian waqul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Jadi barokat itu harus dari rumah masing-masing. Anzilni dari rumah aja, dari barokah. Jadi ingin barokah itu pengembangan baik jasmani, rohani, ekonomi. Baik jasmani, rohani maupun ekonomi harus barokah. Kemudian hujan juga barokah, harus barokah. Kunaona tuh ayeuna menimbulkan banjir. Menimbul banjir mah karena manusia ngagarap bumi eta mah. Jangan disalahkan hujan. Yo pasti dina berita teh hujan gara-gara banjir gara-gara hujan teureun-eureun. Bukan gara-gara hujan teureun-eureun, bumi dikelola teu sesuai gitu. Ya. Kan baheula oge saya di Riung Bandung ya. Rumah saya itu di Riung Bandung. Kalau ke masjid itu saya lintas kecamatan. Jadi saya di Kecamatan Rancasari, masjid yang tempat sholat saya di Kecamatan Gede Bage. Jadi tiap sholat saya lintas kecamatan, beda kecamatan. Kenapa kau begitu? Karena rumahnya dibatas. Jadi rumah saya itu belakangnya kan susukannya batas kecamatan. Jadi lamun ke masjid kecamatan. Tapi tukang baheula mah tukang banjir ayeuna henteu. Jadi
pengelolaan tanah. Jadi hujan itu harus beri barokah. Makanya thayyiban nafi'an. Jadi jangan sampai hujan itu jadi bencana. Kemudian futihat abwabul jannah. Baru ini tuntutan pertama. Futihat abwabul jannah. Itu fi'il majhul kata orang ahli nahwu. Kalau fi'il majhul kan fa'ilnya tidak disebut. Jadi siapa yang membuka pintu surga? Karena ini futihat. Dan ternyata di dalam hadis itu ada futihat abwabul jannah, ada tuftahu bihi, ada futihat abwabus sama kata riwayat Bukhari, ada futihat abwabur rahmah kata Muslim 1794 nomor 1794. Jadi redaksi hadis itu ada yang futihat abwabul jannah, ada yang futihat abwabus sama, ada yang futihat abwabur rahmah. Jadi tuntutan yang pertama, karena kan tiga tuntutan nih, tuntutan yang pertama kita itu harus membuka. Dan kata Imam Tirmidzi, min awwali lailah, dari awal sampai akhir. Jadi dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat karena ada abwabur rahmah. Kemudian idkun minanar, selamat dari neraka, itu selamanya selama bulan Ramadan. Bukan sepertiga-sepertiga. Kan ada yang mengatakan hadis awalu syahri Ramadan rahmah, awsatuhu magfirah, akhiruhu idkun minanar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga idkun minanar. Etama ternyata hadis nate doib. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya yang lahir 208, wafat 281, nomor 37. Dan juga oleh Al-Baihaqi yang wafat 458. Telah disepakati oleh ahli hadis seperti At-Tibriji yang wafat 741 Hijriah, itu dhaif. Al-Ukaili masukkan ke Padung Apa. Kemudian Nasiruddin Albani yang wafat 1999 itu hadis munkar. Dan di dalam Sahih wa Dhaif Jami'us Shaghir dhaif jiddan. Jadi Bapak dan Ibu tong dianggo hari bermadhab mah tadi. Hadis dhaif teh kan kata madhab Syafi'i juga kata 4 madhab tong dipakai hadis dhaif mah. Hadis sahih aja. Jadi kalau menurut hadis sahih mah dari awal sampai akhir tiga-tiganya ada. Menurut hadis sahih mah dan rahmat, magfirah, idkun minanar itu semuanya ada. Kalau yang mengatakan sepertiga, yang mengatakan sepertiga hadis dhaif. Kemudian tadi ada abwabur rahmah, abwabul jannah. Jadi kalimat ini menuntut umat menciptakan surga dalam keluarga. Di surga itu harus diciptakan di dalam keluarga. Jadi bulan Ramadan teh ulah amek-amekan, ulah gede amek. Surga mah pada nu ngamek. Kemudian perbanyak ibadah, pintu terbuka surganya. Kemudian curahkan kasih sayang. Makanya sampai disebut dalam Quran makan sosonoan suami istri itu uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum.
sampai disebut dalam surat Al-Baqarah 187, dihalalkan bagimu gaul suami istri di malam bulan Ramadan, karena eta teh saking mengajarkan kemesraan. Di bulan Ramadan teh suami istri teh harus semakin mesra. Ulah silih pika amek ya. Jadi ulah silih pika benci, tapi silih pika deudeuh. Silih si pika sono gitu. Suami istri itu karena ya itu rahmah, kasih sayang. Curahkan kasih sayang supaya pintu rahmat terbuka. Kemudian kembangkan segala kebaikan karena barokah. Kemudian senangkan semua anggota keluarga karena pintu surga terbuka. Jadi barokah, jadi senang, bahagia. Makanya qulubu fami shaim atyabu min rihil miski, hembusan mulut orang saum itu lebih harum dari minyak kasturi. Apa itu maknanya? Jadi lamun ngomong teh ulah bau sungut. Bau sungut teh naon pika sebeun batur, pika nyerieun batur. Jadi omongan orang saum itu bicaranya harum, seneng, nikmat, teu pika nyerieun. Itu surga. Jadi bikin surga. Kemudian gulikot abwabun nar, ditutup pintu neraka. Jadi nu jalan ke neraka dikunci. Bahkan kalau menurut Imam Ahmad, redaksinya yuglaku fihi abwabul jahim, dan riwayat Bukhari wa gulikot abwabu jahannam. Bisa dilihat perbandingannya di tabel. An-Nasa'i tuglaku fihi abwabul jahim, dan An-Nasa'i tuglaku fihi abwabun nar, dan menurut riwayat Muslim wa gulikot abwabun nar, dikunci pintu neraka. Jadi hentikan perbuatan yang menjurus ke neraka, dan juga jangan membuat di rumah jadi neraka. Kudu jadi surga, rumah teh ulah jadi neraka. Ulah nyiksa batur gitu. Kan nerakanya siksaan, ulah nyiksa batur. Bulan Ramadan teh, jadi kudu senang, bahagia, jauhkan ucap sikap yang pika nyirieun batur. Tuntutan kedua. Karena banyak orang yang saum tapi tidak punya arti. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang saum eta mah ti isting Pak. Ya anu eta we. Netral. Jadi nawar. Kam min shaimin, banyak orang yang saum. Ini internetnya 45 kedua kali. Kamin shaimin laisa lahu min siyami, tidak punya nilai apa-apa kecuali kecuali lapar. Wa kamin qaimin laisa lahu min qiyami, dan orang yang bangun tapi tidak mendapat nilai apa-apa kecuali begadang. Jadi tidak sedikit orang yang saum tidak punya nilai kalau tidak menghentikan maksiat. Ada juga kalimat rubba shaimin. Itu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1680. Ada rubba, ada kam. Jadi perwujudan di Ramadan jangan dijadikan neraka. Maka jauhkan diri dari ucap, sikap, dan tindakan yang menimbulkan kesakitan siapapun. Kedua, jalan dan pintu neraka mesti dikunci, harus ditutup. Yang ketiga, jauhi maksiat yang membuka jalan ke neraka. Dan yang ketiga, wasuffidatis syayatin, kendalikan setan, brogol setan itu. Ada juga kalau kalimat Imam Ahmad, redaksi Imam
Ahmad tugollu bihi syayatin. Kalau Muslim yang kedua sulsilati syayatin. Tirmidzi subtidatis syayatin. Maka kendalikan berogol setan. Bagaimana cara memberogol setan? Dalam surat 15 surat Al-Hijr dibocorkan oleh Allah bahwa setan itu bermaksud menggoda manusia sehingga manusia itu tampak indah kejahatannya. Illa ibadah minal mukhlasin. Katanya ikhlaskan supaya pintu neraka. Karena tadi tajridul maksud wa ma'bud dan tajridul mutaba'ah. Jadi tuntutan ketiga ini ibadah harus secara ikhlas. Kedua, jauhi ucap sikap dan tindakan yang dipengaruhi setan. Kemudian jangan kesetanan. Cuma kesetanan teh begitu buka segala rupa diamplop dimakan. Ulah. Makanya ahli kesehatan tanya paling sehat ketika buka kenaon. Ada yang mengatakan korma, ada yang mengatakan tin, dan mengatakan zaitun, mangawet atau mana. Lu penting mah sehat, tergantung kepada kondisi badan kita. Periksa aja darah kita, kolesterol kita, gula kita, atau asam urat kita. Ya kita sesuaikan dengan kondisi fisik kita. Supaya apa? Supaya tidak kesetanan makan itu. Kemudian yang keempat, ya termasuk juga Idul Fitri, jangan kesetanan. Ya sabrek gitu. Ai keur bagikeun mah teu naon. Ieu mah keur hangoeun mah tong seuting bagikeun pan bencana bagus. Kemudian persempit ruang gerak setan. Jangan bebas bergerak dan kendalikan nafsu. Bina semangat beribadah dan berjuang. Sekarang teh yang ke-6. Nah, teh tamat kan 7 tehnya. Teh yang ke-6 takwil. 3 tuntutan Ramadan atau 3 titura. Pertama, buka pintu surga seluas-luasnya. Lihat abu jannah. Kedua, tutup pintu neraka. Bulikot ababun nar. 3, subtidatis syayatin. Berogol setan. Oleh kita diberogolnya. Baik dalam keluarga maupun masyarakat. 2, bulan Ramadan itu sejak awal hingga akhir penuh rahmat, magfirah, dan idkun minan nar. Tutup semuanya 1 bulan. Bukan hanya sepertiga. 3, bulan Ramadan penuh barokah. Syahrul Mubarak. Maka selalu kita tingkatkan kebaikan, baik di dalam ibadah, keagamaan, muamalat, munakahat, jenajat, termasuk juga dalam sosial. 4, selama Ramadan pintu surga rahmat selalu dibuka. Jadi setiap mukmin dituntut meningkatkan keikhlasan beribadah. Bersifat ritual seperti tilawah Quran, sosial, membantu orang miskin, amal soleh, membantu kebutuhan. Kemudian 5, neraka ditutup pintunya. Jadi bagi setiap mukmin harus menjauhi maksiat. Orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan itu tidak sesuai dengan fitrah Ramadan. Karena fitrah Ramadan menutup pintu neraka. Setan selama Ramadan diberogol. Makanya sulit bergerak. Maka jika manusia berbuat seperti setan, dianya bisa jadi setan. Karena setannya diberogol. Terus setiap yang sifatnya khobariyah, hadis itu ada insya'iyah. Jadi hadis ini berita, tetapi itu tuntutan bagi kita. Tatbiknya, terakhir, tatbik, hadis tentang fitrah Ramadan yang penuh berkah ini mengandung nilai pendidikan.
Maka pendidik bertanggung jawab membukakan pintu surga dengan mengembangkan amal ibadah, baik ritual maupun sosial, agar pintu surga itu terus-menerus terbuka, kita bisa memasukinya. Tatbik kedua, karena di bulan penuh barokah itu pintu surga dibuka, maka para pendidik mesti berusaha menanamkan kebahagiaan. Ulah susah, ulah bingung, ulah capek, ulah apa? Bukan ulah capek, ulah stres. Kemudian keempat, agar di hari kiamat bisa tetap bersama orang-orang yang dicintai Allah, maka tetap kita jaga keberkatannya di bulan Ramadan. Itulah mung sakitu nu kapihatur tepang deui sanes waktos. Mangga kalau ada pertanyaan seperti tadi kemukakan sudah sepat jam 11. Jadi ada untuk diskusi. Mangga. Waalaikumsalam.